Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita masih hadis ke-19, hadis Ibnu Abbas, yaitu ihfazillah yahfazka. Yang itu ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ingat masih? Yang itu? Iya. Saya nggak tahu kalau gini itu maksudnya iya. Kan belajar bahasa Arab kan? Bahasa Arab itu apa? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Kalam itu adalah lafaz. Nah, jadi kalau lafaz itu baru berbicara namanya. Iya gitu baru. Baik, sehingga saya masih di sini, kita belum selesai membacanya. Ini masih kelanjutan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi. Dan di dalam riwayat selain Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Thawrah, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu di depan kamu. Makna kalimat tajidhu tujahat, tajidhu amamak, engkau selalu mendapati Allah Subhanahu wa taala di depan kamu, ay tajidhu amamak yadulluka ala kulli khair wa yuqarribuka ilayhi wa yahdiyaka ilayhi. Itu maknanya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kamu kepada kebaikan dan memberi kemampuan kepadamu untuk bisa mengerjakannya dan melindungi dan membela kamu. Ihfazillah. Jadi kalau kita kembalikan hadis ini, barakallahu fikum, sangat sederhana sekali kita ini kalau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dimuliakan oleh manusia, kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin selalu dalam kebaikan. Apa sederhananya? Ihfazillah, jaga agama Allah. Kita hidup di dunia ini, menjaga kehormatan, menjaga harga diri itu juga penting. Menjaga harga diri, menjaga kehormatan penting. Tapi jangan pernah menjaga gengsi. Kalau sudah menjaga gengsi, menjaga rasa sombong, itu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Gengsi saya bisa-bisa hilang. Menjaga harga diri, na'am, kita diperintahkan. Tetapi ingatlah bahwasanya siapapun kita, siapapun Anda orang kaya, Anda seorang pejabat, Anda orang yang berilmu, Anda da'i,
Kalau sudah ada benih kesombongan, benih keangkuhan, benih ingin terangkat, ingin dipandang, ingin mengontrol, ingin terpandang, ingin dihormati, tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran. Apa gak cukup? Coba lihat sekarang. Ada seorang pemimpin pesantren yang ribuan bahkan santrinya, terbesar bahkan di Asia Tenggara. Apa yang terjadi? Masuk penjara. Apa yang mau dibanggakan sekarang? Dan apa yang mau kita cari sekarang? Apa yang mau kita banggakan dan apa yang mau kita cari? Bermanfaat sekarang? Ribuan pengikut, bahkan digembar-gemborkan jutaan simpatisan bermanfaat. Bisa melindungi, bisa membela. Nikmatilah hasil kesombongan dan keangkuhan kamu. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Itu di dunia, baru di akhirat, baru di dunia, belum di akhirat. Maka paling enak, barakallahu fikum ya ikhwan, di dunia ini ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jaga perintah Allah Subhanahu wa taala pada lisan kita, pada mulut kita, lisan kita. Kita ingin berkata yang kasar, kita ingin berkata yang menyakitkan orang, kontrol syariah atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Falyakul khairan aw liyasmut. Kita ingin berbuat sesuatu yang itu adalah maunya kita, seleranya kita, tanya dulu kepada agama, dia syariatkan atau tidak. Tidak disyariatkan, tinggalkan. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Anda berada di tempat yang sunyi, yang sepi, tidak ada yang lihat, barakallahu fikum, ihfazillah. Kontrol dirimu dengan agama. Anda berada di kegelapan yang gelap gulita, jauh dari keluarga, nggak ada yang kenal Anda, mau berbuat maksiat pun nggak ada yang tahu. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Memang tidak ada yang lihat, memang tidak ada yang ketahui, tapi ketahuilah bahwa sungguhnya rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Kemudian ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'arraf ila Allah. Perkenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Niscaya pada saat kamu kesulitan Allah akan mengenalimu. Jangan kalau lagi ada masalah baru dekat dengan Allah. Kalau sudah terlilit hutang baru dekat dengan Allah, baru nangis. Kalau sudah hancur usahanya baru kembali ke masjid. Tadinya waktu miskin rajin sholat, rajin taklim, bahkan setiap ketemu ustadz minta didoakan oleh ustadz. Tolong doakan ustadz, biar Allah membukakan rezeki saya lagi bisnis kecil-kecilan. Kata ustadznya, Allahumma barik, mudah-mudahan kamu sukses. Begitu sukses, ketemu ustadz cuma cerita omset, nggak minta didoakan lagi. Ini benih-benih korun. Ketemu ustaz cuma cerita omset. Alhamdulillah berkat ustaz, doanya ustaz, sekarang usaha saya maju, omset saya masya Allah begini. Lumayanlah, alhamdulillah saya beli rumah bisa cash, beli mobil cash, rasanya senang sekali ustaz. Masya Allah, syukran ustaz, terima kasih ustaz gitu. Habis itu enggak tolong doakan mudah-mudahan Allah menjaganya, enggak ada. Enggak ada sudah. Perasaan dia itu apalagi ya mau didoain ya. Saya mau minta didoain ustaz apa ya? Minta didoain rezeki saya sudah banyak. Minta didoain istri ya perang dunia ketiga bisa-bisa.
Akhirnya udah cuek aja, nggak pernah minta doa lagi. Cuek aja, ketemu ustadz paling cuma salaman, pergi, nggak doa, nggak minta doain. Ntar begitu usahanya jatuh, udah rusak, udah ambruk, usahanya udah jatuh, udah ini semuanya, baru nomor teleponnya ustadz dulu mana ya, saya mau minta nasihat ke ustadz. Udah lama sekali, kenapa udah 4 tahun nggak pernah hubungin ustadz, takut sodori proposal. Ntar udah jatuh baru nyari nomor teleponnya ustadz, telepon minta nasihat ustadz, tolong doakan ustadz, saya begini begitu. Tumben minta didoain. Salah Anda. Alhamdulillah di sini nggak ada yang seperti itu. Alhamdulillah di sini nggak ada yang seperti itu. Orangnya sini baik-baik semua, alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Dan itu memang sunnah. Coba lihat, kita ini kalau lagi sedang menghadapi masalah, doanya nggak habis-habis, doa melulu. Tapi kalau sudah keluar dari masalah, doa itu rasanya, saya mau doa minta apa ya? Kayaknya udah sempurna kok hidup saya. Dia nggak merasa bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Coba perhatikan ini. Qarun, ambil itu pelajaran dari Qarun. Abadi hartanya Qarun? Nggak ada sama sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fil syiddah. Pada saat kamu kaya raya, pada saat kamu senang, pada saat kamu menjabat, pada saat kamu bahagia, saat itulah kamu perkenalkan dirimu kepada Allah, kamu dekatkan dirimu kepada Allah. Niscaya pada saat kamu kesulitan, kesusahan, Allah Subhanahu wa taala pun akan mengenalimu dan mengingatmu. Itu baru benar. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Di dalam perut ikan, di dalam kegelapan lautan, di kegelapan malam, Allah lupa dengan dia? Enggak sama sekali. Dari dalam kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, memanggil Allah Subhanahu wa taala, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar. Memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah dengar. Dengarkan, benar-benar simak ini. Ibrahim alaihi salatu wassalam di tengah-tengah kobaran api yang membara yang besar seperti itu, memanggil Allah Azza wa Jalla dengan panggilan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah dengar panggilannya? Allah dengar. Kenapa? Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fil syiddah. Kamu dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu senang, ketika kamu sehat, ketika kamu kaya, ketika kamu menjabat. Niscaya pada saat kamu sakit, pada saat kamu susah, pada saat kamu sengsara, Allah akan selalu mengingat kamu dan tidak akan pernah melupakanmu. Kita sudah beri dua contoh tadi, Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, Nabi Yunus di dasar laut, di tengah perut ikan, Nabi Musa alaihi salatu wassalam di depannya laut merah, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya, memanggil Allah Azza wa Jal. Allah mendengar panggilan Nabi Musa. Dia dengar enggak? Didengar kan? Didengar. Allah Azza wa Jalla jawab panggilan Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dipukulkanlah tongkatnya ke lautan, lautan pun mengering menjadi gunung. Nabi Musa dan Bani Israel pun lewat. Itu orang-orang yang saleh. Sekarang perbandingan Fir'aun. Fir'aun memanggil Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan dia terjepit tenggelam. Dia memanggil, dia berteriak, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dia memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa tadi?
sudah tenggelam. Parah mana keadaan dia dibandingkan dengan Yunus dan Ibrahim kira-kira? Kira-kira parah mana ini? Dibandingkan dengan Yunus dengan Ibrahim, kira-kira parahan Fir'aun atau parahan Ibrahim dan Yunus? Kayaknya parahan Ibrahim sama Yunus ya. Kenapa? Yunus sudah di perut ikan, bisa bernapas nggak itu dalam perut ikan? Ibrahim di tengah kobaran api, dia masih di laut, masih bisa berenang, masih ada kesempatan untuk hidup. Masih ada kesempatan Fir'aun untuk hidup. Kenapa? Masih bisa renang. Apalagi kalau barangkali dia jago renang kan bisa aja. Lah ini Ibrahim di tengah kobaran api diikat. Yunus di tengah kota di dasar laut di dalam perut ikan. Ada kemungkinan selamat? Gimana cara jebol perut ikan itu? Gimana cara terbang dari api itu? Ibrahim bukan Anoman. Gimana coba? Lebih parah Nabi Ibrahim, lebih parah Nabi Yunus. Fir'aun memanggil, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya mulai sekarang beriman bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dijawab tidak panggilan Fir'aun oleh Allah? Dijawab tidak? Jawab aja, walaupun salah yang penting banter suaranya. Dijawab tidak? Dijawab. Dijawab enggak panggilan Fir'aun? Dijawab. Apa jawab Allah Azza wa Jal? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Azza wa Jalla, langsung dijawab itu panggilan Fir'aun. Kenapa? Dan ini juga menunjukkan kepada kita ya ikhwan, bahwa namanya orang itu sekafir apapun orang, kadang-kadang doa bisa aja Allah ijabahi doanya. Dijawab itu panggilan Fir'aun, jeritan Fir'aun, tapi jawaban Allah Azza wa Jalla apa? Al-an, tumben baru sekarang engkau wahai Fir'aun. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sudah berapa banyak dosamu dan kerusakan yang kau perbuat selama ini, giliran sudah mau mati baru taubat. Jadi sama-sama dijawab. Yang ini dijawab, yang itu dijawab. Bedanya apa? Ibrahim, Yunus, Musa dan yang lainnya, dan orang-orang yang saleh, Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam gua. Bedanya apa? Kalau mereka ini orang-orang yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka ketika mereka susah Allah Subhanahu wa taala ingat mereka. Kalau Fir'aun orang yang sombong, yang angkuh, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, maka ketika dia dalam keadaan susah memanggil Allah pun Allah Subhanahu wa taala menjawab, tetapi tetap kamu akan mati. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ini perbandingan. Ihfadillah firraha. Jagalah Allah. Ta'arraf itu perkenalkan dirimu. Jadi logikanya begini. Ada orang yang pada saat kita butuh aja baru pergi ke dia. Senang gak kita dengan orang seperti itu? Orang senang gak dengan orang seperti itu? Masya Allah. Ini orang kalau lagi mau ngutang baru datang ke rumah saya, padahal dia saudara saya sendiri. Kalau dia mau ngutang ini, dulu pernah saya hutangin 50 juta, dia bisnis dan sukses, selama itu pula lupa dengan saya.
Nggak pernah ingat saya, bahkan telepon pun nggak pernah diangkat, WA nggak pernah. Sekarang ini karena saya dengar berita katanya dia terlilit pinjol, terlilit bank, usahanya turun, ini mau datang lagi ngutang lagi nih orang. Ini orang ingat saya kalau lagi susah. Senang nggak kita dengan orang seperti itu? Nggak senang kita. Walillahil matsalul a'la. Jangan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau lagi sakit aja. Kalau sudah sakit di rumah sakit, 1000 janji, 1000 sumpah, saya janji akan sholat, saya janji akan. Setelah sehat lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini pelajaran ya ikhwan. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan, ta'arraf, perkenalkan. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya ikhwan? Ibadah. Dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-wajibat. Al-wajibat, kewajiban. Salat 5 waktu kita sehari semalam, itu cara kita diantaranya memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat, itu cara kita memperkenalkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat menulis amal kita, menulis nama-nama siapa yang pertama kali datang duluan di masjid. Syukran. Menulis siapa yang terlebih dahulu datang. Kemudian malaikat barakallahu fikum setiap hari pagi dan sore berkumpul. Waktu salat subuh malaikat kumpul. Waktu salat subuh naiknya malaikat yang bertugas malam dan turunnya malaikat yang bertugas siang. Waktu salat asar turunnya malaikat yang bertugas di waktu malam, naiknya malaikat yang bertugas di siang hari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang bertugas di malam hari dan di siang hari bergantian. Fayas'adu alladhi bata fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam kaifa taraktum ibadi. Yang bertugas di malam hari naik, Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka dan dia lebih tahu, Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba? Qalu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat pun menjawab, ya Allah, kami datang dia sedang salat asar, kami naik dia sedang salat subuh. Masya Allah. Kami datang dia sedang sholat subuh, kami naik dia sedang sholat asar. Ta'aruf ilallah, perkenalkan dirimu kepada Allah. Tiap hari dilaporkan nama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang sholat ya Allah. Kami naik sedang sholat, datang sedang sholat. Ditulis, dilaporkan kepada Allah nama kita kalau kita sholat. Kami datang mereka sedang sholat, kami turun mereka sedang sholat. Gimana kalau ditulis kami datang lagi main game, kami naik lagi main ML. Sholatnya kapan? Entah, mungkin sholat asarnya jam 5 atau setengah 6. Kan katanya gak wajib sholat berjamaah. Perempuan sih, perempuan kan ngatur waktu sholat seenaknya. Suaminya telat berjamaah di masjid ngamuk, dia sendiri gak sholat sampai jam 3 baru sholat zuhur. Hitung-hitung sekali persiapan untuk zuhur dan asar. Bagaimana kalau dilaporkan nama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan la haula wala quwata illa billah zina, dalam keadaan khamr, la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengingatkan, ta'arraf ilallah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu, perkenalkan dirimu kepada Allah. Ketika kamu bahagia, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengenalimu ketika kamu susah. Ketika kamu susah, jangan kalau sudah susah baru perkenalkan diri kepada Allah. Jangan kamu perkenalkan dirimu kalau sudah susah. Sementara kalau lagi bahagia, lagi kaya-kayanya paling sholat aja, doa nggak pernah.
Jangan. Kemudian yang berikutnya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa apapun takdir yang bakal meleset dari kamu enggak bakal menimpa kamu, dan apapun yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak bakal meleset dari kamu. Ini kan luar biasa iman ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Akidah seperti ini kepada keponakan beliau siapa? Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu kalau Allah belum menakdirkan kepada kamu enggak bakal ke kamu. Segala sesuatu kalau Allah menakdirkannya ke kamu bakal ke kamu. Ini termasuk apa ya kawan? Cabang keimanan kepada apa? Takdir. Wa alam annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Ya subhanallah. Makanya jangan pernah hidup hati kita itu selalu dihantui dengan was-was. Karena was-was itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla apa ya ikhwan? Apa sifatnya was-was? Sifatnya was-was itu di dalam Al-Quran adalah jelek. Min syarril. Iya enggak? Min syarril was-was. Itu sifat was-was. Allah Azza wa Jalla mensifati was-was itu dengan apa? Kejelekan. Apa beda dengan khawatir? Kalau khawatir itu sudah jelas nyata di depan kita. Ada turunan tajam, sementara mobil kita, motor kita remnya kurang pakem. Waduh, saya khawatir kayaknya bahaya kalau saya turun, saya paksakan. Itu khawatir ada alasan. Nggak bawa helm, nggak bawa SIM, di depan ada polisi patroli, waduh, ketangkap, kabur. Itu khawatir namanya. Tapi kalau was-was itu apa? Was-was itu nggak ada alasan, hanya ada di dalam hati kita. Saya khawatir, saya khawatir, jangan-jangan. Itulah yang dinamakan was-was. Jangan-jangan orang ini berniat jahat ke saya khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Hidup itu fair aja, hidup itu tenang, ringan hidup itu. Pegang hadis ini, hidupmu akan ringan. Pegang hadis ini sekali lagi, hidupmu akan ringan. 1.000 orang, 100.000 orang menghalangi orang supaya jangan berbuat baik pada Anda, silakan. Kalau sudah rezekinya nggak bakal kemana. Itu prinsip hidup. 1.000 orang, ratusan ribu orang menjatuhkan Anda, memfitnah Anda, supaya jangan sampai menghormati Anda, jangan sampai menghargai Anda, jangan sampai taklim sama Anda, jangan sampai, silakan. Kalau perlu umumkan di toa-toa masjid itu aja. Kenapa? Wa alam annama akhtaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Manusia apa dayanya manusia? Manusia itu hanya memfitnah. Manusia itu hanya bekerja. Yang menentukan hasil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah pelajaran kita buka itu sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi kita berapa orang? 1 orang. Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Khadijah secara mutlak. Itu keutamaan di antara keutamaan Khadijah. Orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW perempuan, Khadijah. Begitu Rasulullah SAW berdakwah,
Mati-matian orang-orang Quraisy untuk membendung, menghalau Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan sampai dakwahnya berkembang. Ya, kalau yang ikut beliau orang-orang yang lemah dibunuh, diintimidasi, nggak tanggung-tanggung. Ammar bin Yasir satu keluarga dibunuh, Bilal disiksa, supaya orang-orang nonton teror luar biasa ini, supaya orang mau masuk Islam takut. Tapi nyatanya apa? Islam terbendung atau berkembang? Berkembang sampai sekarang. Kenapa? Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Dalam riwayat sebelumnya apa? Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Qad katabahu Allah lak. Kalau seandainya manusia semuanya sepakat sekongkol untuk memberikan suatu manfaat, sedikit manfaat kepada kamu, mereka enggak bakal bisa kecuali kalau Allah sudah menakdirkan. Dan kalau seandainya seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan kamu, membahayakan kamu, menghalangi laju dakwah kamu, mereka enggak bakal bisa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan. Itu prinsip hidup ya ikhwan. Apalagi antum yang punya dakwah, antum yang punya yayasan, antum megang masjid, antum megang yayasan, antum difitnah, antum dihalangi, antum ini, enggak usah kecil hati. Banyak kadang-kadang kita datang diundang, nanti ikhwan yayasan ngeluh, ini Ustadz minta nasihat, kita ini tadinya ada beberapa orang, banyak orang, sekarang ada teman kita ini begini keluar, ada begini keluar. Terus antum sedih. Ya paling gak sedih lah. Rugi berapa dia keluar? Gak rugi sih Ustaz. Dia keluar antum rugi berapa miliar? Gak rugi sih Ustaz. Terus apa yang disedihkan? Ya kan kitanya tadinya ukhuwah. Itulah yang dinamakan seleksi alam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan orang mukmin itu membaur antara yang baik dengan yang tidak baik. Apa kalau kita ini sudah mukmin berarti mesti baik? Apa kalau kita ini sudah ngaji, sudah ikhwan mesti baik? Mesti baik apa enggak? Belum tentu baik. Kenapa? Ada agama, ada karakter. Ada agama, ada apa? Karakter. Ada orang yang agamanya top sampai hitam sininya, salatnya luar biasa, tapi karakternya nggak bagus. Ada nggak? Ada apa banyak? Alhamdulillah. Ngaku. Nah, jadi kadang-kadang kita ini berpandangan kalau sudah ikhwan berarti baik, kalau sudah akhwat berarti baik. Kenapa? Sudah cadaran. Ada agama, ada karakter. Ada orang yang agamanya luar biasa, hafid Quran ini semua, tapi dirusak oleh karakter sombong dia, karakter angkuh dia, karakter congkak, karakter gagahan, karakter gak menghargai orang, suka merendahkan orang. Ada kan? Banyak. Jawabannya mesti banyak. Ada orang gak punya agama, afwan, bahkan sholat pun gak. Sholat pun gak. Tapi apa? Muamalah baik. Kalau dia ngutang tepat waktu dia bayar. Sementara yang ngaji ada yang ngutang giliran ditagih afwan qadarullah. Udah ngaji padahal. Nanti giliran ditagih dituntut, antum kan bilang begini, ikhwan kok begitu sih? Bukan ikhwan, ini duit. Afwan qadarullah. Enak banget ini orang. Jadi itu masalahnya. Ada agama, ada karakter. Mohon maaf, enggak sholat, tetapi apa? Birrul walidaynya luar biasa, baktinya kepada orang tua luar biasa, amanahnya luar biasa, amanah luar biasa. Pinjam duit apa nggak ada duit, pokoknya kalau nggak ada, tolong maafkan saya akan bayar, tapi tolong saya lagi kondisi begini, pokoknya saya akan janji, saya akan usahakan. Bukannya menghilang nggak datang taklim lagi. Itu ada orang seperti itu, sopan santun sama orang, ramah, murah senyum, ini semuanya la ilaha illallah, padahal boleh dikata nggak sholat. Kenapa? Ada agama, ada karakter.
karakter. Ada agama, ada karakter. Agamanya orang baik, belum tentu karakternya baik. Kenapa? Karakter itu bawaan dari pabrik. Bawaan dari pabrik. Mobilnya mobil hijet, mau dikasih mesin Innova, mau dicat-cat Innova, dikasih tulisan Innova, di belakang Innova, padahal hijet. Tetap aja bentuknya ya itu juga. Padahal di belakang sudah belikan itu stiker Innova 2,5. Beli spion elektrik, wah keren banget ini. Tapi bodinya segitu, ya memang tetap gitu. Mau dicat halus, bahkan belikan jok-jok Innova sampai 5 juta, 10 juta dipasang di dalamnya. Jangan tanya, ini mobil Masya Allah bentuknya aja, tapi Innova settingannya Innova semua ini. Kasih ban Innova juga, kira-kira bisa jalan nggak itu? Jadi itulah bedanya antara agama dengan karakter. Makanya kadang-kadang orang heran, saya pikir dia orang baik, dia rajin ta'lim, dia begini-begini, ternyata begini. Ya karena Anda menganggap satu, lain. Manusia ini ada dua, agama ada karakter. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ada hati, ada nafsu, itulah manusia. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, seberapapun orang berbuat jahat, berniat jahat kepada kita, mereka nggak bakal bisa berbuat apapun kecuali kalau Allah berkehendak. Maka hidup itu tenang, nggak perlu selalu memikirkan kejahatan orang pada kita, nggak perlu selalu memikirkan ancaman orang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu memikirkan teror pinjol sampai bunuh diri, nggak usah. Nah, nggak usah pikirkan itu. Mau diteror ini saya terlilit, udah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk Isya ya? Kok terasa cepat sekali sih? Adzan dulu berarti ya. Taib adzan dulu baru kita lanjut. Taib kita lanjutkan. Qala rahimahullah, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi seperti tadi ya ikhwan, apa yang kita baca tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan dalam hidup kita. Jangan terlalu khawatir dalam kehidupan kita dan jangan terlalu was-was. Serahkan semua kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi kita. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibn Abbas. Ini doa sangat mulia. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan engkau menolong siapapun yang bermaksud jahat kepadaku. Wansurni wa la tansur alayya. Ya Allah, belalah aku dan jangan engkau memberikan pembelaan pada siapapun untuk berniat jahat kepadaku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Ya Allah, bermakarlah untukku dan jangan engkau menolong orang yang bermakar atas saya. Wansurni ala man bagha alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas siapapun yang bermaksud jahat kepada saya. Doa sangat agung ini. Baca doa ini siang dan malam. Apalagi kita merasa bahwa kita banyak dimusuhi orang. Kenapa sih saya banyak sekali difitnah orang padahal saya cuma mengajarkan ilmu? Itulah yang namanya kapal itu, makin besar kapalnya makin besar ombaknya. Makin besar kapalnya makin besar ombaknya. Maka orang juga seperti itu. Makin besar nama kita, makin besar pula apanya? Fitnahnya. Itu pembukaannya ya, karena doanya panjang. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurni wa la tamkur alayya wansurni ala man bagha alayya.
Allahumma ij'alni laka syakiran laka dzakiran laka rahiban laka mutwa'a ilaika muhbitan wa muniban. Rabbi taqabbal taubati waghsil hawbati wa'jib da'wati wa tsabbit hujjati wa hadi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Kalau antum hafalan dengarin rekamannya aja nanti. Itu redaksi lengkapnya. Tapi itu doa sangat mulia, sangat penting. Kemudian yang berikutnya, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu mesti butuh apa? Sabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Anda sekarang sedang diuji oleh Allah. Sabar. Sampai kapan sabar? Sabar. Pertolongan Allah akan datang. Ujian itu kan kata Allah Azza wa Jalla apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Ujian itu barakallahu fikum adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mensortir, untuk menfilter siapa yang bersabar. Maka ketika kita menghadapi masalah, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan sabar. Sabar. Jangan menghadapi masalah dengan kesedihan. Jangan menghadapi masalah dengan stres dan frustasi. Pelajari hadis Rasulullah SAW. Sampai kapan saya sabar, Ustaz? Sabar, entar lagi datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Sudah 3 tahun loh saya sabar loh. Sudah 3 tahun saya sabar, tapi kok gini-gini aja hidup saya. Kamu gak merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kamu, kamu aja yang gak merasa. Kamu gitu-gitu hidup kamu tapi tetap sehat, alhamdulillah. Kamu maunya apa? Mau menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak bakal bisa. Allah Maha tahu apa yang pantas diberikan ke kita. Allah Maha tahu apa yang pantas Allah berikan kepada kita. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sebentar lagi Allah Azza wa Jalla akan menurunkan pertolongannya. Yang penting apa? Kunci dalam kehidupan ini apa? Sabar. Allah Azza wa Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sabar dan sholat. Sholat, sabar. Bedanya kalau sholat itu nikmat, ada penuh cahaya, tenang hati kita. Sabar itu panas. Makanya kenapa digandengkan sabar dengan sholat? Karena sabar itu hati kita ini panas rasanya. Rasanya ingin berantem aja. Makanya kita diperintahkan sabar dan sholat. Kenapa? Sholat ini menenangkan hati kita. Kita rasanya mau berantem aja, kita rasanya mau putus asa. Ambil air wudhu, dingin hati. Badan kita udah dingin, hati kita dinginkan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. 2 rakaat. Sabar dan salat. Sampai kapan? Sebentar lagi datang pertolongan Allah. Sabar, sabar, sabar. Sabar, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh, barakallahu fikum. Niscaya jalan keluar itu ada. Jalan keluar itu ada, barakallahu fikum ya ikhwan. 3 orang yang terperangkap di dalam gua. 3 orang yang terperangkap di dalam gua, nyatanya bisa keluar enggak? Bisa keluar dari gua. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah dan sabar. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu sebenarnya santai kalau kita jalani. Nggak usah stres aja dulu. Kita di Yaman, itu mau pulang, bawa anak 6, 8 orang cuma semuanya.
mau pulang, nggak ada paspor, nggak ada izin tinggal, habis 9 tahun di Yaman, 2 tahun paspor udah mati, nggak ada laporan kedutaan, nggak ada ini semua. Gimana caranya? Lah takut amat si dunia, dari rahim ibu aja bisa keluar kok, apalagi ini sudah di dunia. Di Indonesia orang tua gimana ini orang bisa pulang? Bapak sudah tahu karakter saya, biarin aja, paling-paling Mustafa orang nekat ya gitu kok. Nanti tahu-tahu udah di Indonesia paling kedutaan, Pak saya mau pulang ke Indonesia. Belum paspor udah 6 tahun mati Pak, 7 tahun mati Pak, nggak laporan. Seralah pokoknya saya ingin pulang ke Indonesia. Gimana caranya? Bapak bikinin lah. Ini kalau dibikinin paspor nggak bisa Pak, udah mati nggak ada laporan. Terus apa? Paling-paling bikinin surat jalan. Ya pokoknya penting bisa sampai ke Indonesia. Oh kalau Allah sudah. Tuh, bikinin surat jalan satu-satu, SPLP, surat jalan, laksana paspor. Tuh gimana? 7 tahun denda 1 hari di sana itu 400 real kurang lebih, kalau uang kita mungkin 35.000 lah 1 hari. 1 hari kali 7 tahun 9 tahun karena nggak ada izin tinggal, kali 7 tahun 1 harinya 35.000, kalikan lagi 8 orang. Gimana caranya? Lah pusing amat, biarkan Allah yang ngatur, doa aja udah. Karena apa? Kalau kita doa itu hal-hal yang nggak masuk akal itu ada loh. Karena hal-hal yang seperti ini kalau kita pikirkan masuk akal nggak? Stres kita nggak ada. Nabi Musa di depannya Laut Merah, di belakangnya Firaun dan bala tentara. Kalau dipikir masuk akal nggak? Nggak ada, yang ada mati berdiri. Biarin aja. Ada orang imigrasi, Pak, dia bisa nggak ngantar saya ke pesawat? Saya kasih $200 boleh? 300 lah, nggak apa-apa, masuk. Diantar sampai ke pesawat. Masuk pesawat. Telepon kedutaan, alhamdulillah saya di pesawat Pak. Kok bisa tembus pesawat? Sudahlah, nggak usah dipikirin, yang penting alhamdulillah terima kasih udah dibantu. Sampai di Jakarta, paspor mana Pak? Adanya ini Pak. Lah ini mah terserah, yang penting saya udah nyampe negeri sendiri Pak. Oh ya udah, masuk-masuk, alhamdulillah. Kan itulah dunia ikhwan. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr. Kalau kita pikirkan hal-hal yang seperti itu di luar nalar kita, di luar jangkauan kita. Jadi subhanallah, wa alam anna an-nasra ma'as sabr. Maka ambil itu pelajaran, kisah-kisah, belajar kisah-kisah bagaimana, baca setiap kita ini, coba kita. Kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, itu sudah di luar kemampuan manusia. Mereka mau selamat sudah di luar kemampuan manusia. Tapi apa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ini selalu panik dan takut itu karena dosa kita terlalu banyak. Selalu khawatir, cemas itu karena dosa. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan wa annal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya al-faraj ma'al karb, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-karb huwa syiddatul bala. Al-karb itu adalah bala yang paling susah, yang paling berat. Fa idza ishtadda al-bala'u aqabahu Allah taala bil faraj. Kama qila ishtadi azammatan tafriji. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, musibah yang kamu alami, makin berat kamu rasakan, tahan. Makin berat kamu rasakan, tahan. Itu sebentar lagi itu. Ketika sudah tidak ada lagi pandangan kamu, sabar, itu sudah akan datang. Awal sakit masih mengandalkan duit, gue banyak duit, saya banyak duit, rumah sakit aja bisa saya beli, masih tergantung sama duit. Berobat di rumah sakit, dokter spesial di luar negeri, bola balik, begitu habis duitnya nggak sembuh-sembuh, mau apa lagi sekarang? Ternyata uang bisa membeli obat, tidak bisa membeli kesehatan. Kembalilah dia kepada Allah.
Ya Allah, duit saya sudah habis, dokter sudah menyerah semua ya Allah. Kepada siapa lagi saya harus berharap ya Allah? Tidak lain kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Pada saat itu tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan keajaiban, menurunkan kesembuhan. Sabar. Wa anna al-faraja ma'al al-karb. Al-karb itu syiddatul bala. Bala itu makin berat yang kita hadapi, makin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Anda makin banyak difitnah orang, makin banyak digunjingkan orang, sabar. Karena ketika sudah tidak ada lagi orang yang setia kepada Anda selama Anda dekat dengan Allah, disitulah Allah akan berpihak kepada Anda. Kita kadang-kadang terlalu dangkal berpikir, aduh nggak enak ini, banyak sekali orang ikhwan-ikhwan musuhin saya, ikhwan-ikhwan nggak hadir ke ta'lim saya, benci saya. Dekatkan dirimu kepada Allah. Ketika orang menjauh dari Anda, Allah akan mendekat kepada Anda. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang mendekat kepada Anda dan Anda sombong bangga dengan pengikut, Allah akan menjauh dari Anda. Mau apa? Apa yang bisa kita andalkan dari manusia? Wa alam anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa setiap kesusahan ada kemudahan. Satu ketika dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan juga dalam Targhib wa Tarhib, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba beliau melihat ada seorang Ansar yang bernama Abu Umamah duduk di masjid kelihatan sedih. Maka Rasulullah menghampiri dan bertanya, "Ma ajlasaka fi hadhihi sa'ati min ghairi waqti shalah?" Ngapain kamu duduk di masjid jam-jam seperti ini, belum waktunya salat kamu duduk? Dijawab oleh Abu Umamah, "Ya Rasulullah." Dijawab oleh Abu Umamah, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Kata dia, "Ya Rasulullah, saya sedang dirundung kesedihan dan dililit hutang." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu anka humumak wa qada dainak wa qada duyunak." Mau aku ajarkan kepada kamu suatu kalimat atau doa, kalau kamu baca Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan bantu melunasi hutang-hutangmu. Qala bala. Kata Abu Umamah, mau ya Rasulullah. Qal qul idza asbahta wa idza amsayt. Kata Rasulullah, katakan di saat kamu pagi hari dan sore hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid dain min dhila'id dain wa qahrir rijal. Perhatikan ini, suruh baca doa itu. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, fakultuhu, maka aku pun membaca doa ini setiap hari. Fa adhaballahu anni humumi wa qadha anni duyuni. Aku pun membacanya setiap hari dan Allah Azza wa Jalla menghilangkan rasa sedih yang melilit hidup saya dan melunasi hutang-hutang saya semuanya. Allahu Akbar. Perhatikan hadis ini, sebagian ulama melemahkannya, dilemahkan juga oleh Al-Alamatul Albani rahimahullah. Tetapi yang harus diperhatikan artinya, kalaupun dilemahkan dari sisi sanad, yang kedua dilemahkan kalau dijadikan zikir pagi dan sore. Bukan termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan sore. Tetapi doa baca setiap hari memang perlu kita. Dari mana? Hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Muslim, bahkan sebagian dalam Bukhari juga ada. Kata Anas bin Malik, saya menjadi pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya paling sering mendengarkan Rasulullah berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatul rijal.
Berlindung dari apa? Sedih dan cemas. Kemudian apa lagi? Lemah dan malas. Lemah semangat, patah semangat, pelit dan penakut. Kemudian apa? Berlindung dari himpitan hutang dan hidup di bawah tekanan orang lain. Nah, ini yang sedang hutang pinjol, banyak doa ini. Baca doa ini, hafal doanya, dibaca. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca doa ini. Kenapa? Tidak ada satupun kesusahan yang kita hadapi kecuali mesti ada kemudahan. Lalu apa artinya kita harus bersedih? Berlarut-larut dalam kesedihan? Gak boleh. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, perhatikan ini. Kenapa kita ini selalu merasa hidup kita susah, selalu hidup kita sedih? Faktor utama dua sebenarnya kalau kita lihat. Yang pertama, kita ini kalau sudah ada masalah dalam hidup kita, fokusnya kepada masalah, nggak fokus kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salahnya kita. Ini ibu-ibu kenapa pada ngobrol sendiri? Ibu-ibu nanti ceramahnya gantian, saya dulu yang ceramah ya. Nanti saya persilakan ada acara ibu-ibu di sini. Tapi saya dulu selesaikan. Jadi perhatikan, kenapa hidup kita itu terasa rasanya susah, rasanya sedih melulu, rasanya sampai senyum pun susah kadang. Tiap hari mukanya murung melulu. Kenapa? Ada dua faktor utama sebenarnya yang salah dalam hidup kita ini. Kenapa? Ketika kita sudah ada masalah dalam hidup kita, fokus kepada masalah, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang tua sakit, fokusnya ke orang tua yang sakit, pokoknya bolak-balik rumah sakit, stres mikirin rumah sakit, mikirin orang tua, mikirin ayah, mikirin ibu, padahal di rumah ada suaminya, ada anaknya yang harus diladenin, yang harus dibahagiakan. Salah. Sampai akhirnya anaknya sakit, kenapa? Nggak terurus. Anaknya sakit, suaminya sakit hati. Kenapa? Capek ngurusin anak, masak sendiri. Yang ada di rumah pembantu, lama-kelamaan gelap mata ini dia. Istrinya suruh pulang-pulang dulu lah, Ma. Semalam aja tidur di rumah. Nggak perasaan banget sih, Mas. Bapak saya masih begini kok. Pengertian dikit, kenapa? Pengertian sih pengertian, tapi ada yang nggak bisa pengertian, kata suaminya, dalam hati tadi. Coba lihat. Boleh Anda bapaknya sakit, ibunya sakit, ngurusin silakan, tapi ingat, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Anda harus jaga di dalam rumah. Kenapa? Kasih sayang suamimu kepada kamu. Yang kedua, perhatian kamu kepada anak-anakmu. Yang ketiga, tanggung jawab kamu, kewajiban kamu kepada suamimu lebih didahulukan daripada kepada orang tuamu. Terlalu larut dalam kesedihan, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu faktor utama. Ternyata orang tuanya dirawat berhari-hari malah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah kacau ini si istri, padahal istri umurnya masih 30 tahun, kan masih muda kan? Semestinya kalau dia dandan masih cantik, masih putih, masih ini. Tapi karena fokus sedih meninggal orang tuanya, sakit 1 bulan di rumah sakit dirawat, setelah itu meninggal, tambah lagi akhirnya pulang ke rumah, di rumah sama suami, di hadapan suami ya pakaian badannya bau obat, bau rumah sakit. Pokoknya suaminya suruh pengertian aja itu deh. Larut dalam kesedihan. 2 bulan, 3 bulan, sudah mulai lupa dengan kesedihan orang tuanya meninggal, sudah mulai kembali hatinya. Alhamdulillah udah mulai nggak begitu sedih. Sudah mulai nggak begitu sedih, tapi hati suaminya udah lari. Hati suaminya udah bercabang itu. Udah kurang begitu simpati suaminya. Kata dia apa? Ya Allah, ini penderitaan apa lagi ya Allah? Baru lagi hilang rasa sedih orang tua saya meninggal, suami saya kurang ajar. Ternyata dia sudah begini dan begitu. Itulah akibatnya terlalu larut dalam apa? Kesedihan. Itulah akibatnya terlalu fokus pada musibah, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka pertama, pada saat kita menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalah kalau tidak ingin stres. Jangan fokus pada masalah. Kadang-kadang ada orang stres hanya karena ternyata hanya sederhana. Kenapa? Ribut sama istrinya. Taklim ustadznya lagi gak enak badan, taklim libur dulu. Kok gak enak badan? Perasaan tadi kita barusan makan sate. Kan tadi jam 5 baru kita masuk rumah, ustadz lagi sehat-sehatnya, kok tiba-tiba maghrib gak enak badan? Padahal bukannya gak enak badan, lagi ribut sama istrinya. Nah, ngapain ribut, ngapain kayak gitu ngorbankan taklim aja udah, santai aja. Rasulullah istrinya 9 juga gak enak badan kok. Kita cuma 1 aja udah stres. Hidup tuh santai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan mata kami. Kalau memang ini masih bisa menyejukkan mata saya, masih bisa menyenangkan saya pasanganku ini, ya berarti diperbaiki. Kalau enggak, ya carikan yang lebih baik. Kan itu doa mananya. Entah itu laki maupun perempuan. Rabbana hablana, santai doa, serahkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina, enggak usah stres. Jangan fokus kepada masalah kalau ingin tetap tersenyum. Fokuslah kepada nikmat Allah. Urwah bin Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq, anaknya Asma bintu Abi Bakar, Allah takdirkan kakinya harus diamputasi oleh dokter. Potong. Setelah dipotong kata dia, alhamdulillah. In akhadallahu minna udwan faqad abqa lana Allah. Alhamdulillah, Allah hanya mengambil satu anggota tubuh saya, menyisakan yang banyak. Fokusnya kepada apa? Nikmat Allah yang banyak, kamu akan tersenyum. Qadarullah, beberapa lama anaknya meninggal. Apa kata dia? Alhamdulillah, in akhadallahu minna waladan faqad abqa lana aulad. Alhamdulillah, Allah hanya mengambil satu anak, menyisakan yang lain. Fokusnya kepada apa? Kepada nikmat atau kepada musibah? Nikmat. Kalau fokus kepada musibah, nggak bakal terurus ini anak yang masih hidup. Nggak bakal terurus ini anak yang masih hidup. Bahkan anak yang masih hidup ini pun diajak susah siang malam pergi ke kuburan. Siang malam anaknya suruh beri bunga, suruh nyiram kuburan. Makan nggak enak, ini semua nangis. Tapi kalau fokus pada nikmat akan besar hati. Ramlah, Ummu Habibah radhiyallahu anha, meninggal ayahnya 3 hari. Meninggal ayahnya 3 hari, Ummu Habibah sudah merubah, memformat kembali penampilan di hadapan suami. Minta celaknya, ambil wangiannya, ambil dandanan di hadapan suami. Karena istri itu dandan di hadapan suami, jangan dandan untuk suami orang. Kalau ke kantor dandan, itu kan dandan untuk suami orang. Dia mulai berwangian, celakan. Apa kata Ummu Habibah? Demi Allah, sebenarnya hati saya masih sedih. Saya belum butuh berdandan, belum butuh celak, hati saya masih sedih. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita, la yahillu limra'atin tu'minu billahi an tahidda fawqa 3 illa ala zawjin fa 4 ashhurin wa ashar. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk berpenampilan acak-acakan, berpenampilan sedih, lusuh di hadapan suami lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Kalau cuma ditinggal mati ayah, ibu 3 hari, Rasulullah memaafkan, boleh. Suami juga insya Allah maklum 3 hari itu. Kalau nggak maklum ya berarti kebangetan itu suami itu. Sabar masih. Lebih dari 3 hari jangan. Kalau ingin rumah tangga kamu terjaga. Maka itu yang pertama, faktor utama kenapa kita ini hidup terasa susah, terasa sulit, terasa banyak masalah dalam hidup kita, karena kita terlalu apa? Fokus kepada masalah. Kalau sudah dapat masalah hidup, lupa dengan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Faktor kedua kenapa kita ini hidup selalu susah rasanya. Faktor yang kedua, barakallahu fikum ya ikhwan, karena kita ini dikhianati oleh perasaan kita sendiri. Karena apa? Kita dikhianati perasaan kita sendiri. Apa itu yang saya maksud? Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita,
Perasaan kita inilah yang mengkhianati kita. Seakan-akan kitalah orang yang paling susah dalam hidup ini. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Itulah perasaan kita yang mengkhianati kita. Kita dikhianati oleh perasaan kita sendiri. Padahal kenyataannya, makanya saya katakan kenapa kita dikhianati perasaan kita sendiri. Kenyataannya, ada nggak orang yang lebih besar masalahnya dari kita? Hah? Jawabannya, ada apa banyak? Banyak. Berarti kita dikhianati perasaan tidak? Perasaan kita yang mengkhianati kita. Antum sakit di rumah, perasaan antum di rumah itu sakitnya orang yang paling berat sakitnya. Kenapa? Satu rumah sehat semua. Begitu masuk rumah sakit, dibawa ke IGD, la ilaha illallah. Yang satu datang kakinya melengkung habis kecelakaan, yang satu datang kulitnya melengkung kebakaran, yang satu langsung sehat. Kenapa? Melihat orang-orang yang lebih berat sakitnya. Jadi hati-hati. Ini perasaan kita yang mengkhianati kita. Kita merasa bahwa kita orang yang paling terzalimi. Kita merasa bahwa kita orang yang paling sengsara. Kita merasa bahwa kita orang yang paling tersakiti. Kita merasa bahwa kita orang yang paling sengsara. Kita merasa bahwa kita orang yang paling miskin. Miskin boleh, tapi jangan merasa miskin dan termiskin di dunia. Itu gawat itu kalau seperti itu. Iya kan? Itu yang buat perasaan kita dikhianati oleh perasaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membagi rampasan harta rampasan perang Hunain. Beliau lagi bagi. Berikan tokoh-tokoh Quraisy, Uyainah bin Hasan 100 ekor unta, Aqra bin Habis 100 ekor unta. Sementara Ansar enggak dikasih. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bagi, datang Dzul Khuwaisirah At-Tamimi menunjuk Rasulullah di depan mukanya, di depan orang banyak. I'dil ya Rasulullah. Adil ya Rasulullah. Wallahi inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak diinginkan wajah Allah. Tidak ikhlas Anda yang bagi ya Rasul. Masa kaumnya lebih diutamakan? Mentang-mentang orang Quraisy ini diutamakan 100 ekor unta, sementara Ansor nggak dikasih. Ya Allah, kalau kita dipermalukan seperti ini, marah nggak kira-kira? Ya jelas marah. Rasulullah aja marah kok. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ihmarrat wajhuhu. Rasulullah marah sampai wajahnya merah. Tapi apa? Kita mau bicara kenyataan atau mau perasaan? Kalau kita mau berbicara perasaan mengkhianati kita, habis harga diri kita. Kita merasa orang yang paling tersakiti, ini orang kejam, ini orang zalim, ini orang begini, kurang ajar, keterlaluan. Itu perasaan kita. Tetapi kalau kita lihat bercermin pada kenyataan, coba lihat. Rasulullah marah sampai ingin menghukum orang ini. Beliau mengademkan, amarahnya diademkan. Setelah itu beliau mengusap wajah. Kemudian beliau mengatakan, yarhamullahu Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Setelah itu beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Beliau disakiti lebih berat dari ini namun beliau sabar. Nah, itu bedanya perasaan dengan kenyataan. Makanya dua faktor ini coba hilangkan dalam hidup kita. Kita faktor yang pertama tadi, jangan pernah fokus pada masalah hidup kalau kita menghadapi masalah. Orang tua kita sakit, anak kita sakit, ini sakit, udahlah. Itu sudah memang roda kehidupan dunia seperti itu. Yang penting jangan fokus kepada musibah. Fokuslah bahwa masih banyak nikmat Allah yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, jangan hianati dan jangan kita dikhianati oleh perasaan kita sendiri. Kita digunjingkan orang, kita diomongin orang, kita dibilang begini, saya kan ustadz. Masa ada yang mengatakan saya orang jahil, orang ini? Sakit hati kita. Tapi untuk apa? Enggak usah kamu dikhianati oleh perasaan kamu. Kamu sakit hati, enggak seberapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dibilang apa? Gila. Dibilang gila. Dibilang tukang sihir, dibilang dukun. Tapi apa? Sabar tidak? Sabar. Jadi ketika kita mendengarkan orang menggunjingkan kita, menggibai kita, menuduh kita begini, perasaan itu kadang-kadang main itu.
Perasaan kita itu mau mengkhianati kita, sampai akhirnya kadang-kadang dendam kusuma dengan saudara kita. Demi Allah, sampai mati pun gak bakal saya antar ke kuburannya itu orang. Saya benar-benar sangat sakit hati dengan omongannya. Saya tidak akan memaafkan sampai hari kiamat kalau seandainya terjadi ketiga kali itu kiamat. Sanggung dendamnya itu. Apa artinya? Memang giliran ditanya, emang kamu segitu dendamnya, memang kamu diomong apa tadi sama orang itu? Saya dibilang orang jahil, baru segitu. Baru segitu sampai dendam sampai hari kiamat. Demi Allah, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW seperti kamu, gak bakal sampai Islam kepada kita. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad seperti orang ini, pendendam seperti ini, gak bakal sampai Islam kepada kita. Dibunuh semua itu orang-orang Quraisy karena dendamnya Rasulullah. Cuma segitu kamu sudah dendam luar biasa. Emang kenapa sih? Kadang-kadang karena masalah anak dikomentarin anaknya nakal, kadang-kadang dikomentarin istrinya, sudah segitu dendamnya. Jadi sebenarnya barakallahu fikum ya ikhwan, bukan berat ujian yang kita alami, bukan berat fitnah yang kita alami, bukan menyakitkan omongan yang kita dengar dari orang, tapi perasaan kita yang mengkhianati kita, yang selalu merasa di dalam hati bahwa kita ini orang paling terzalimi, kita ini orang yang sangat tersakiti, kita ini tadi sangat menyakitkan, kita ini paling berat. Nggak boleh, itu perasaan yang mengkhianati kita. Maka lawan perasaan-perasaan itu semua barakallahu fikum, kalau ingin hidup tetap tersenyum dan tetap bahagia dan tetap dalam keadaan biasa. Nah, kita disakiti, banyak orang yang lebih sakiti dari kita. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran apa? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah menghibur kaum muslimin ketika perang Uhud. Kalau kalian merasa sakit hati, merasa tersakiti, terluka, mereka juga terluka, tersakiti. Lalu apa yang harus kalian sedihkan? Ya subhanallah. Maka itu faktor dua, sebenarnya banyak. Kalian berkira mau dikumpulkan hal yang itu semuanya ini. Nah, tapi yang sangat inti yang kita lihat itu adalah dua ini. Faktor kita selalu fokus kepada musibah dan faktor kita dikhianati oleh perasaan kita. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ya, ikhwan? Enggak ada yang nanya? Dari ibu-ibu biasanya ada kertas, ada? Alhamdulillah. Tapi ada ya? Udah habis tehnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, barakallahu fikum, kita tutup majelis kita sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, dan memberkahi umur kita, membukakan pintu rezeki yang berkah untuk kita dan keluarga kita semua, dan melancarkan rezeki kita semua, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.